abang menerjemahkan semaunya? Saya bertanya, Pak. Bertanya. Ini saya jawab. Saya ulangin ya. Bahwa dalam terkait dengan isu mafia skincare, jelas memang ditemukan. Nah, itu dia, ditemukan. Ditemukan kan? Ada pelanggaran. Ini jelas. Oke. Ditemukan kok bahasanya. Pabriknya ditutup. Iya, sebentar dulu. Ini saya jelasin Iya. Udah. Maka SOP-nya adalah ini yang dilakukan. Ini dilakukan. Iya. Apa SOP-nya yang dilakukan, Bang? Ini penghentian sementara kegiatan dan penutupan sementara dan seterusnya. Stop produksi. Stop Ya, produksi, ada, stop distribusi, ya kan? Pasti. Kemudian notifikasi 30 hari. Pertanyaannya, siapa pabriknya? Abang setelah ini silahkan buka media di Humas Bepom tentang produk-produk yang sudah di... Ini nggak ada penjelasannya. Loh, penjelasannya kan setelahnya, Bang. Iya, nggak ada. Ya udah tinggal abang buka aja. Yang mana coba dilihatkan? Ya, tadi kan salah satunya saya buka ini, abang nggak percaya. Bukan, itu. Gimana sih? Ini kan Bepom, ini tindak 11 kosmetik mengandung bahan berbahaya, dilarang pada triwulan pertama 2026. Yang saya tanya, yang penjelasan mengenai 11 Oktober, mana jawabannya? Semuanya, Bang, itu berlaku umum. Berlaku umum, mana jawabannya? Mana pabriknya mana? Coba liatin. Yang mana? Siapa? Buka aja ini kan sudah kasih, abang gimana sih? Yang baca mana? Beritanya setengah-setengah. Ya, coba abang lihat nih ya. Enggak, abang itu sarjana hukum. Bepom tindak 11 kosmetik mengandung bahan berbahaya dan bahan dilarang pada triwulan pertama 2026. Iya. Ini abang nggak fokus ya? Saya tanyanya ini loh, Pak. Penjelasan ini loh, Pak. Penjelasan publik. Ini jawabannya nggak nyambung. Betul, salah satunya ini kan itu. Kan nggak disebutkan. Memang nggak disebut karena berlaku seluruh kesalahan. Wah, ini semakin ngawur ini. Sementara saya minta penjelasan jawaban yang mengenai rilis 11 Oktober 2024. Di mana kami ngawurnya? Coba, di mana kami ngawurnya? Kami yang bisa menjelaskan ini. Abang salahkan saya. Salahnya di mana? Bukan salahkan. Saya nanya, Pak. Saya nanya, Pak. Betul. Ya, saya nanya. Betul. Ya, pelan-pelan. Saya nanya mengenai rilis 11 Oktober 2024 tentang pemberitaan mafia skincare. Ya. Udah? Ini mudah-mudahan jelas ya. Iya, amin. Ini ada berita rilis yang terbit di sini, Bang. Iya. Ada kesalahan poin 2. Kesalahan poin 2 itu maka bisa dinyatakan secara hukum ya oleh Badan POM ketika memang ada kesalahan yang sifatnya mutu. Jelas ya? Apapun itu, Bang. Mutu ya. Misalnya produk ini mengandung retinoat, produk ini mengandung bahan berbahaya merkuri. Maka poin 2 ini berlaku secara umum. Jangan abang dorong-dorong saya apa mereknya, apa produknya. Loh, apa kewenangan apa? Iya, publik mau tahu. Udah dirilis produknya. Iya, mana produknya? Nah, ini salah satunya. Nah, itu kan bukan jawaban 11 Oktober 2024. Itu kan ini yang lain, kasus yang lain. Bang. Kasus yang lain, ini Pak. Ini kan bersifat umum. Abang nggak bisa dong maksa-maksa saya harus menjurus pada satu perusahaan. Nggak bisa. Saya nggak maksa. Saya minta penjelasan 11 Oktober 2024 pemberitaan mafia skincare yang sudah melakukan pelanggaran berulang, Pak. Secara sistemik, pabriknya udah ditutup. Betul. Distribusinya di stop. Betul. Produksinya di stop. Notifikasinya 30 hari. Siapa orangnya ini? Sebut. Kenapa seolah-olah kok alergi Bepom? Enggak alergi dong. Kenapa seolah-olah melindungi Bepom? Kenapa disembunyikan ini orang? Siapa yang nyembunyiin? Ya kalau nggak sembunyikan, ayo dong. Iya. Berarti Bapak tahu orangnya siapa? Nggak tahu. Ya siapa orangnya? Ayo sudah. Berarti Bapak nggak mampu membuka ini kepada publik. Gitu loh. Jadi Anda menyalahkan saya. Saya tidak menyalahkan. Bapak ngasih contoh. Bapak tidak ngasih jawaban terhadap. Anda egois. Bukan. Bapak tidak memberikan jawaban yang konkret. Hanya satu pihak. Tidak memberikan jawaban yang konkret. Bisa punya persepsi aneh dia. Iya. Bapak ngasih contoh kasus yang lain. Gitu. Hukum yang sifatnya absolut itu namanya otoriter. Nah. Anda tidak suka otoritarisme. Anda nggak suka Bepom juga tertutup. Saya udah bilang terbuka. Iya. Dia yang bisa menerjemahkan ini Bepom. Anda nggak percaya. Loh, kalau Anda nggak percaya. Iya. Bukan saya nggak percaya. Kemudian siapa dan mengapa saya udah jelaskan. Poin 2 ini itu akan ada rilis lanjutan. Ketika ada produk-produk di masuk public warning, ini yang mengandung ini. Itulah keputusan hukum dari Bepom. Apa salahnya kami? Artinya Anda harus atur dengan narasi Anda. Nggak bisa dong. Anda sarjana hukum mengatur-ngatur saya. Harus menggunakan bahasa Anda. Nggak boleh dong. Ini bahasa Bepom. Ya kan? Kalau tidak tahu apa? Jangan kata orang, tapi kata Bepom. Ya kata Bepom kayak gitu. Masa kita disalahin? Anda punya narasi itu saya salahkan logat Anda. Enggak kayak gitu. Anda nggak bisa itu kan logat Anda, jangan disalahkan dong. Kita fokus, Pak ya. Saya nggak mau melebar kemana-mana. Konteksnya hari ini sekali lagi kami tegaskan bahwa kedatangan kami hanya ingin minta keterbukaan, transparansi oleh Bepom yang diwakili oleh Bapak untuk menjelaskan mengenai rilis sebentar 11 Oktober ini, ya kan?
yang mana BPOM menyebutkan ada pemberitaan mafia skincare dan telah melakukan pelanggaran yang disebutkan tadi. Tapi Bapak belum menyebutkan siapa mafia skincare yang disebut melakukan pelanggaran-pelanggaran ini. Sepakat nggak? Kita akan mempublish itu ketika ada keputusan hukum. Abang nggak hukum loh? Apa praduga tak bersalah itu kalau dipublish? Sekarang saya tanya, apakah semua yang sudah Bapak rilis yang sudah menyebutkan merek dan apanya itu sudah ada putusan hukumnya? Ini keputusan hukum di BPOM. Sudah ada. Iya, administrasi kan. Bapak bilang administrasi sama hukum beda loh, Pak. Ya, apa bedanya? Ya kalau administrasi di internal Bapak, kalau penegakan hukum pro justisia itu masuk ke ranah pidana. Ya sekarang saya tanya sama Bapak mau bicara soal penegakan hukum administrasi atau penegakan hukum secara pro justisia? Dua-duanya hukum. Tunggu dulu. Satu-satu dulu. Brother, satu-satu dulu, brother. Yang Bapak sebutkan tadi, yang sudah disebut perusahaannya, disebut mereknya, ya kan? Itu administrasi BPOM atau pro justisia? Itu pertanyaan saya. Administrasi BPOM. BPOM kan? Iya. Bukan pro justisia kan? Belum sampai pro justisia. Oke, clear berarti. Iya. Nah, ini kan sudah ada pelanggaran administrasi. Iya. Yang tidak diekspos, dijelaskan oleh BPOM, ya kan? Ini dia. Siapa gitu? Bentar Bang, Abang belum ngerti. Kewenangan BPOM sederhana hanya ini. bisa mempublikasi produk yang memang tidak sesuai atau tidak memenuhi syarat. Itu wilayah BPOM untuk mempublikasi. Cukup ya? Wilayah peradilan dia pidana. Pabriknya kemudian dia dimasukin peradilan. Sekarang gini aja Pak. Itu bukan wilayah itu kami, udah kemana-mana itu, udah kemana-mana. Sekarang gini aja, rentan waktu 11 Oktober 2024, Bapak ada melakukan penyegelan terhadap pabrik BPOM. Itu wilayah penyelidikan. Bukan, kan BPOM kan ada melakukan penyegelan toh? Ya itu wilayah SOP-nya BPOM. Ada nggak 2024 Oktober? Apa kewenangan Anda bertanya spesifik itu dan Anda kan masyarakat? Nggak perlu, karena itu belum keputusan hukum. Maka BPOM iya, saya tanya sama Bapak karena ini kan ada di penjelasan publik, penutupan pabrik, berarti kan ada penyegelan. Bang, karena bukan kewenangan kami BPOM untuk merilis itu. Iya, pertanyaan saya simpel. Pertanyaan saya simpel. Saya nggak nyebut orang. Ada nggak Bapak segel pabrik? Yang mana? 2024 Oktober. Iya, ini mulai 11 Oktober 2024 semua ini. Disegel Bang kalau ada kesalahan dan sudah ditetapkan secara hukum. Tidak hanya 1-2 kosmetik. Dan kita tidak bisa menunjukkan 1-2 pelaku usaha. Berarti Bapak masih nutup ya? Berarti Bapak masih nutup. Nutupnya di mana? Ya Bapak nggak jelaskan pabriknya siapa. Padahal udah melakukan pelanggaran administrasi nih. Loh, Abang tinggal searching aja Pak, apa kan hukum? Kalau searching Pak, kalau ada jawabannya kami nggak mungkin tanya sama Bapak karena nggak ada jawabannya. Gini aja Bos, santai aja. Jadi gini, nanti kita cari bareng-bareng. Karena yang namanya sudah publikasi hukum, berarti sudah berkekuatan. Gini Pak, jangan dibilang cari bareng-bareng, ketawa nanti bapak-bapak kepolisian ini. Ini kan kewenangan Bapak. Iya. Kami datang kemari, Bapak minta kita cari-cari bareng. Berarti Bapak nggak bisa jawab gitu loh. Nggak bisa jawab gimana? Ya silakan dijawab kalau memang siapa ini. Ya nanti saya cariin kok nggak bisa jawab gimana. Berarti mau cari, masih mau nyari. Iya, saya cari. Iya. Nanti saya kasih tahu. Berarti PR buat Bapak. Boleh, PR buat saya. Oke. Boleh. Nih ya, bapak kepolisian ya. Iya. PR. Ya. Nanti saya searching di pengadilan. Ya. Berarti tapi tidak ada hubungannya dengan yang ini ya? Iya, yang inilah. Ya inilah. Bapak kan mau jawab ini kan? Bisa dong. Nah, ini Bapak kan mau jawab ini. Bukan, ini edukasi ke masyarakat yang sifatnya iya, kalau yang lain-lain itu clear. Penjelasan bukan Anda. Yang lain-lain itu clear, yang ini yang nggak clear, gitu loh. Yang 11 Oktober 2024. Iya, itu aja. Bukan masyarakat yang merasa tidak clear. Ya, ini kami kan masyarakat juga. Nah, makanya nggak clear. Anda kan? Iya. Ya sudah. Nggak clear gitu. Saya masyarakat juga di luar BPOM. Iya. Boleh dong Anda juga tidak clear. Ya. Kan gitu kan? Anda bertanya tendensius, sedangkan kami BPOM harus netral, Bos. Tidak boleh bertendensi tanpa kekuatan hukum. Nanti saya kasih produk hukum, nanti saya kasih. Itu selesai itu barang. Oke. Anda nggak usah maksa-maksa kita BPOM. Kewenangan Anda di mana? Kan kami nggak maksa, kami bertanya. Ada kewenangan pengadilan, Bos. Dan mereka berhak untuk mengumumkan. Iya, wis. Tapi jangan ojok-ojok BPOM yang bukan wilayah kewenangannya untuk mempublikasi. Tapi terkait gini, Pak. Sesuai kewenangan hukumnya aneh. Oke, gini. Ingat ya, hukum itu absolut. Ya. Kalau digunakan otoritas bisa jadi gini, Pak. tirani. Jadi gini, Pak. Jadi terkait dengan rilis 11 Oktober 2024 ini mafia tentang pemberitaan mafia skincare. Kemudian ada pihak yang mengatakan bahwa dia sudah punya jawaban terkait dengan masalah rilis 11. Ada jawaban, ada pihak lain yang kemudian viral di media sosial. Dia mengatakan bahwa dia sudah punya jawaban. Siapa yang bilang?
Ya ada pihak lain, Bapak lihat aja di medsos. Pihak itu. Iya, artinya kan ya kami kan sudah 2 kali bersurat. Iya, pihak 2 kali bersurat. Bepom kan? Bukan, Ya, pihak lain. Kan saya jelas nih bahasa saya. Ya, sudah. Sementara kami 2 kali bersurat kepada Bepom, belum mendapatkan jawaban. 2 kali datang ke Bepom, ini yang ketiga nih, Pak. Tidak Kalau mendapatkan jawaban. Tapi ada pihak lain yang kemudian mengatakan bahwa sudah memiliki jawaban terkait dengan masalah mafia skincare yang disebut dalam rilis 11 Oktober 2024. Gitu loh. Sementara kami sendiri sudah bersurat 2 kali kepada Bepom dan PPID, belum ada jawaban. 2 kali datang, ini yang ketiga sama Bapak nih. Menjawab gitu loh. pertanyaan saya ini? Enggak menjawab. Ya sudah. Iya, kan kami nggak bisa maksa. Nggak masalah. Ya sudah. Oh iya, kita fair, Pak. Dan jangan Kita fair, Pak. framing. Ketika enggak framing, Pak. Ketika ini Anda harus ini, Pak. menyampaikan framing itu secara hukum, ingat ya. Iyalah. Kita kan bisa menggugat balik Anda juga. Iya, silakan, Pak. Kalau Anda menuduh. Iya, enggak, kita bertanya, Jangan Pak. Anda aja yang punya kekuatan hukum. Kita juga Sekarang punya saya kekuatan tanya hukum. sama Bapak. Oke, Dari silakan. tadi saya bertanya atau menuduh? Enggak, Anda sudah memframing saya. Saya bukan memframing. Seakan-akan saya menutup-nutup ini. Kita Pertanyaan jelaskan, saya yang jelas, tahu berita Pak. ini adalah Bepom, bukan Anda. Pak, ini edukasi. pertanyaan saya jelas. Salahnya di mana? Pertanyaan saya jelas. Ya. Ada rilis 11 Oktober 2024 Ya, itu kita- berita mafia skincare. Betul. Kemudian ada temuan-temuan pada Bepom. Ya, oke. Nah, temuan-temuan ini yang kami pertanyakan. Sudah saya sampaikan tadi. Iya kan? Ada rilis setiap saat. Tapi tidak diperjelas siapa nih mafia skincare-nya. Bapak bilang ini umum, siapa saja. Iya. Yang umum tadi, Pak, kita khususkan ini berapa perusahaan, berapa pabrik nih yang sudah di stop, berapa produk yang sudah di stop. Iya. Kan itu yang kita pengen. Tapi kita umumkan. Nanti diumumkan. Bukan kita, saya. Nanti Bapak umumkan, Ya, bukan saya kasih sekarang. ke Anda. Oke. Ya, saya searching. Ya. Mana pabrik-pabrik yang Yang khusus 11 Oktober 2024. Oh, nggak ada hubungannya. Karena ini edukasi naratif. Ingat Oh, ya? berarti edukasi narasi. Naratif, ingat. Bukan khusus untuk 11 Oktober 2024. Jadi gini, ini tidak bersifat pada 1-2 perusahaan. Oke. Tapi berlaku edukasi naratif. Ingat itu Oke. yang kita pegang. Oke. Kalau Anda menuduh seakan ini berlaku hanya itu Anda Mm-mm. punya persepsi, dan itu hati-hati. Mm-mm. Kita punya pandangan hukum masing-masing. Dan di pengadilan perdata sebisa-bisanya kita memainkan, ya kan? Pendapat hukum. Karena hukum itu tidak hanya berpacu pada kebenaran, tapi kepada keberpihakan. Oke. Itu hukum yang sekarang. Jadi jangan kemudian Anda dorong-dorong. Anda punya aspek kebenaran, saya punya aspek kebenaran. Jangan Anda merasa benar. Hukum itu, kebenaran itu bisa dipertanggungjawab menurut kepentingannya masing-masing dan pada keadaannya masing-masing. Nggak boleh dong. Hakim nanti yang memutuskan. Oke. Itu jangan Anda langsung dia saya tertutup. Loh, enak amat Anda nuduh saya tertutup. Jadi yang masa terbuka Anda. Sorry bos, jangan gitu. Kita ini hidup, punya aib. Iya. Ada hal yang perlu ditutup. Makanya dipadu kata bersalah. Oke. Kita hargai dong. Oke. Makanya ini Berarti harus edukasi ada naratif. yang ditutup ya, Pak? Bukan yang ditutup-tutupi, bos. Bukan, kan tadi ada yang Ada rahasia negara. ada rahasia negara Ya, yang harus pegang. kan itu saya ngulang Bapak nih. Anda jangan Penegasan. menggunakan kata saya untuk menyerang. Nah, aduh, ini kan seuzon lagi nih. Ya, seuzon lagi. Seuzon sama saya kok. Saya Masih berarti mengatakan tutup gimana? ada yang nggak bisa dibuka nih, Pak, karena sifatnya rahasia. Rahasia Kan negara. itu kan, Sepakat ya? sepakat. Ya udah, kan saya menegaskan aja. Ini kan pernyataan Bapak Enggak, loh. Anda tadi ngulangnya. Iya. Berarti Bepom tertutup menggunakan berarti istilah itu untuk menyerang enggak, Bepom. Dan saya kagak. udah baca medsosnya. Enggak, iya. Jadi Jangan kayak gitu. 11 Oktober itu ada rahasia negara yang nggak bisa kita ekspos. Jelas, wajar ya? Jelas ya. Praduga tak bersalah. Praduga tidak bersalah. Nah. Memang ada temukan pelanggaran. Ada temukan segala Iya, macam. dan itu dalam proses hukum. Oke, Belum tapi produk hukum loh, ingat loh. tapi ini ditutup. Iya kan, ditutup maksudnya ini rahasia Anda negara. jangan ulang-ulang. Saya tahu gaya Anda itu. Iya. Maksudnya medsos nanti Anda seolah-olah saya menutupi sesuatu. Enggak, ada Bukan. kita terbuka. Tapi Bapak kita, sendiri yang bilang ini ditutup karena ini rahasia negara, tidak bisa diekspos. Kan clear kan, Pak? Salah ya omongan saya ini? Salah lah. Yang betul yang gimana? Karena Anda framing sistemnya. Ya Allah. Yang benar itu bahwa Bepom menghargai semua proses hukum praduga tak bersalah. Jadi tidak semuanya bisa disampaikan sebelum ada putusan hukum. Termasuk 11 Oktober 2024 ini. Semua berlaku untuk umum, Oke. tidak hanya untuk 1-2 masalah. Oke. Semuanya. Ini belum bisa diekspos ya. Yang mana Karena belum belum bisa ada diskusi kita hari semua ini, Pak. proses itu belum bisa diekspos. Iya, belum bisa diekspos. Sepakat kan? Enggak, Kak, saya datang ke sini bukan yang lain-lain, Pak. 11 Oktober 2024. Kalau Bapak bicara universal nanti jadi nggak ngawur dia, Pak. Jadi fokus aja, Pak. Komunikasinya kebetulan Udah 11 Oktober udah, Pak, fokus aja. Ini nah, 11 Oktober 2024 mau September, itu edukasi naratif kita suka-suka ya kita di ini tanggal berapa? ya artinya ini masih dirahasiakan karena ini belum bisa dipublis karena belum ada produk hukum. Itu maksud Bapak kan? Sepakat. Akan jelas. Anda kan orang hukum, masa Lah, ngerti sih? iya, tapi fokusnya jangan umum. Saya bicara ini 11 Oktober 2024. Yang lain-lain enggak usah Berita itu bahas. mau disampaikan secara naratif di Oktober, November, itu kan masalah waktu, Bos. Ya udah, berarti Jangan itu kemudian jawabannya. seakan-akan itu jadi monumen, ya kan?
yang diikrarkan kayak orang nikah Oke, gitu ya. clear. Kalau nikah oke lah, kalau berita itu bisa kapan aja bisa diikrarkan. Oke. Kan gitu. Jadi itu aja penjelasan dari Bapak. Siap. Kira-kira ada yang lain yang Bapak mau jelaskan? Cukup. Terkait dengan siapa mafia skincare-nya? Mana tahu Bapak mau Anda jelaskan? bertanya siapa mafia skincare-nya, itu kan ada proses hukumnya. Iya. Saya katakan tadi Gini Pak, berulang-ulang. proses hukum itu Proses hukum itu diumumkan oleh BPOM ketika produk itu tidak memenuhi syarat. proses hukum dan sudah itu diumumkan. hukum itu berjalan ketika Bapak sudah melakukan rangkaian penyelidikan, Ya. investigasi, Ya. terhadap Evaluasi. terhadap Banyak loh, terhadap ada evaluasi. terhadap pabrik ya, terhadap mafia skincare evaluasi. yang ditemukan ada pelanggaran ya Ya. kan, sehingga Bapak melakukan tindakan administrasi dan tindakan upaya hukum kan gitu Pak kan? Ya, betul. Nah, tapi sampai hari ini Bapak masih merahasiakan karena ini Yang tunggu merahasiakan dulu, apanya dulu? merahasiakan masalah Muncul lagi. tunggu, Hukum. menutupi bahasanya. Nah, nggak benar, Masih nggak? masih Enggak. Hah? Anda membuat Coba kesimpulan. bahasanya gimana? Bahasanya gimana yang tepat? Semua proses hukum harus kita hargai. Iya. Cocok ya? Iya. Anda menghargai proses hukum Iya. enggak? 11 Oktober ada proses hukumnya nggak? Nggak ada kan? Kok 11 Oktober kan berita, Bos? Iya, Kok nggak ada bisa kan? proses hukum? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Ya, tapi kan ada pelanggaran, Pak. Ada pelanggaran administrasi Anda kan? menanyakan berita atau proses hukum? Ini Pak, ini Pak. Ini berita. Iya. Salahnya di mana? Beritanya kan edukasi naratif, saya bilang. Iya, tapi kan jelas tuh Pak ada pabrik yang melakukan pelanggaran, Iya, Pak. semua proses hukum berjalan, Bos. Iya. Bukannya tanggal 11 lagi berjalan. Pertanyaannya Gimana sih? pabrik yang sudah ditutup ini melakukan pelanggaran berulang ini siapa gitu loh? Kan ada proses hukum yang berjalan, Bos. Ya tapi kan nggak ada jalan ini yang untuk 11 Oktober ini. Kan kemudian diumumkan produk yang melanggar. Sudah kan setelah itu ada public warning seperti tadi saya sebutkan. Itu konteksnya berbeda. Yang 11 Oktober Yang nggak ada. berbeda itu Anda yang mengatakan berbeda. 11 Oktober nggak ada penjelasannya. Menurut Anda siapa? Bagusnya gimana? Ya saya tanya siapa Coba, pabrik Anda- yang Anda melakukan tebak aja pelanggaran? langsung. Enggak, saya tanya sama Nah, Anda Bapak. tebak aja. Kalau Nggak. Anda punya dugaan, silakan. Enggak, kita gini Kita Pak, kalau buka saya sekarang. tanya, kalau tahu saya nggak usah saya tanya sama Bapak, karena Bapak yang punya kompeten, Bapak yang melakukan penyelidikan, Bapak yang melakukan investigasi, saya udah bilang. bukan saya. Enggak, saya udah bukan bilang. Bapak gitu loh. Pelan aja, pelan-pelan. Iya, santai, Iya, Bos. Bapak dari tadi Enggak, kalau gue naik. pokoknya mau orang Sumatera. Oke, Bos. tos dulu. Iya, orang Sumatera itu selesai. biasa aja, pokoknya Iya, tinggi. udah. Nggak, beliau kaget kalau kita Biasa. adu-adu suara. Iya. Saya Palembang. Iya. Maksudnya, Maksudnya Wong kita galau. Iya. misalnya abang kelihatan dari luar wajahnya udah nanar gitu, masih kayak mau marah. Santai aja, Bos. Nah, kita nggak ada, Bang. Iya. Ngapain kita orang marah-marah? Sumatera, Bos. Iya. Gitu. Bentar, Iya. potong. Beliau masih ada di toko sama saya sama sebentar lagi. Jadi Iya. 3 menit lagi selesai. 3 menit lagi ya. Oke, nggak masalah. Nah, jadi Hmm. saya kira nggak usah ada kesimpulan macam-macam. Kesimpulan Bapak apa dari Proses 11 hukum Oktober? harus kita hargai. Ya. Ingat ya. Iya. Kita menghargai semua proses hukum. Kita menghargai praduga tak bersalah, Mas. Oke. Dan tidak bisa ketika semua proses hukum penyelidikan praduga tak bersalah belum ditetapkan produk hukumnya atau belum ditetapkan keputusan hukumnya, kita umumkan. Itu berbahaya. Oke. Itu aib orang dan kita belum tentu juga dia Oh, bersalah. artinya Bapak Ketika menjaga kewenangan BPOM Itu benar. masuk. Berarti Bapak menjaga aib mafia skincare. Goblok banget. Ya. Anda kok menjaga aib